Baik teman-teman, kita bertemu lagi ya dalam acara review buku ini ya, membaca pikiran Tuhan. Dasar-dasar ilmiah dalam dunia yang rasional ya, dengan judul The Mind of God, karya Paul Davies. Ini gambarnya malaikat dengan sayap bertebaran ya. Baik ya teman-teman, kita lanjut. Sampurasun, salam Nusantara, Rahayu ya. Kita lanjut ya teman-teman. Acap kali rasio manusia dan akal sehat ya. Ini udah sub dari satu ya. Rasio manusia dan akal sehat. Acap kali dikatakan bahwa faktor yang membedakan makhluk manusia dari binatang yang lain adalah kemampuan kita untuk menalar. Banyak binatang yang lain kurang lebih sampai taraf tertentu sadar akan dunia fisis dan memberi respon terhadapnya. Tetapi manusia mengklaim lebih dari sekedar kesadaran ya teman-teman. Kita juga memiliki sejenis pemahaman, understanding tentang dunia dan tentang tempat kita di dalamnya. Kita mampu memprediksi kejadian-kejadian dan dapat memanipulasi proses-proses alamiah bagi tujuan-tujuan yang kita miliki ya. Dan meskipun kita merupakan bagian dari dunia ilmiah, kita bagaimanapun juga memisahkan antara diri kita dalam semesta fisis selebihnya, yaitu teman-teman ya. Jadi dikatakan bahwa faktor-faktor yang membedakan makhluk manusia dari binatang yang lain adalah kemampuan kita untuk menalar. Jadi memang ya teman-teman, karena manusia itu diciptakan ada kelebihannya atau sempurna. Cuma kesempurnaan itu sebenarnya belum sempurna kan, karena belum tentu manusia bisa terbang kan, ataupun manusia bisa hidup di dalam air kan tidak. Jadi sempurnanya itu hanya sekedar akal pikiran aja ya teman-teman, di antara makhluk yang diciptakan lainnya kan. Jadi yang saya bilang sebelumnya itu kan, setelah manusia menjadi pemimpin kan di alam semesta ini, karena manusia punya kesadaran yang lebih dari binatang yang makhluk yang lainnya. Manusia bisa merekayasa situasi ya, sadar akan sesuatu yang baik dan salah ya. Maka sudah seharusnya manusia itu bisa menjaga alamnya ya teman-teman. Bisa menjaga alam, menjaga lingkungan, bisa mengayomi terhadap sesamanya, terhadap makhluk yang lain yang tanpa kasat mata ataupun tidak ya teman-teman. Harus saling menghargai, saling mengasihani ya. Itu bukan sesama manusia aja, tetapi terhadap makhluk lain pun manusia seharusnya berlaku sama ya teman-teman, agar terjadi keseimbangan di alam semesta ini ya. Banyak binatang yang lain kurang lebih sampai taraf tertentu ya sadar akan dunia fisis. Memang ya, binatang pun ada punya kesadarannya kalau dia itu hidup di
alam semesta ini ya. Dia punya kesadaran untuk mencari makan, dia punya kesadaran untuk bertahan hidup ya teman-teman. Punya kesadaran untuk uh, menyusui anaknya dan seterusnya ya. Walaupun tidak semuanya binatang itu punya kelebihan punya kesadaran yang sama ya. Adapun yang seperti pohon itu dan tumbuhan yang lainnya itu mungkin berbeda dengan binatang yang lainnya kan, dengan makhluk yang lainnya beda kan. Cuma kalau manusia ini memang hampir merata ya teman-teman. Cuma mungkin IQ-nya aja yang diberi kelebihan. Cuma kesadarannya, cara bernalarnya mungkin sama nih. Sadar akan dunia fisik dan memberi respon terhadapnya, tetapi manusia memang kurang mengklaim lebih dari sekedar kesadaran. Kita juga memiliki sejenis pemahaman understanding tentang dunia ya. Yang saya tadi bilang itu ya, manusia itu lebih diberi kesadaran ya. Para manusia diberi akal ya. Memang sudah hakikatnya begitu ya teman-teman. Jika manusia itu memang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin di alam semesta ini. Kita mampu memprediksi kejadian-kejadian dan dapat memanipulasi proses-proses alamiah bagi tujuan-tujuan yang kita miliki. Dan meskipun kita merupakan bagian dari dunia alamiah, kita bagaimanapun juga memisahkan antara diri kita dan alam semesta fisik selebihnya. Mungkin jika manusia ini karena diberikan kelebihannya teman-teman, kesadarannya itu lebih dari binatang yang saya tadi bilang itu kan, makhluk lain lah. Manusia menyadari tentang ada alam semesta fisik ya, termasuk ruang angkasa, galaksi, ada negara lain selain negara kita, ada tempat lain selain tempat kita, ada dan selanjutnya lah gitu teman-teman. Bahkan saking manusia punya rasa penasaran ya, sesuatu yang masih misteri terus digali ya teman-teman, termasuk teori-teori yang disebut teori konspirasi ya, yang belum bisa dijelaskan fakta-faktanya, seperti manusia ingin tahu tentang apa di balik Atlantis ya, Antartika. Manusia ingin tahu tentang kejadian-kejadian masa lalu. Manusia ingin tahu tentang alam semesta ini ya. Para ilmuwan dan terus mencari ya rahasia-rahasia yang belum terungkap ya. Itu mau ilmuwan tentang luar angkasa, astronomi ya, tentang arkeologi, itu timbul dari kesadaran manusia yang tidak terbatas ya teman-teman. Selalu ingin mencari, selalu ingin tahu. Sebaliknya kalau makhluk selain manusia itu, dia hidup sekedar hidup aja ya, mencari makan, dia mengikuti rantai kehidupan aja ya. Apalagi yang di hutan
hutan rimba, dia mengikuti hukum alam aja ya teman-teman. Dia ketika dia mau ditakdir dia hanya makan daging, ya dia nalurinya memburu ya, dan sebagainya ya teman-teman. Dia tidak berpikir untuk ingin tahu wilayah lain di luar jangkauannya. Dia tidak ingin tahu alam semesta dan segala macamnya. Dia tidak ingin tahu tentang dirinya. Yang dia tahu adalah mengikuti naluri ya. Itu perbedaan antara manusia dan makhluk yang lainnya teman-teman. Maka dari itu para ilmuwan ini terus mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang masih misteri ya teman-teman, sampai itu terungkap ya. Mungkin orang dulu itu dia orang dulu yang sudah tidak ada, mungkin dia tidak terpikir kalau zaman sekarang ini seperti ini ya teman-teman. Tapi manusia yang masih hidup selalu mencari ya, walaupun itu di masa lalu. Bahkan peradaban yang masih belum terungkap terus digali, terus dilakukan penelitian yang lebih lanjut ya, untuk menghilangkan rasa penasaran manusia ya. Karena memang itu sudah takdirnya manusia diberi pikiran ya teman-teman. Jadi dengan pikiran itu manusia terus mengembangkan apa yang tidak bisa dipecahkan sekarang, yang belum diketahui ya terus dicari ya. Mungkin sementara itu aja ya teman-teman dari saya. Nanti kita sambung lagi. Intinya manusia dan makhluk lainnya itu ada perbedaan ya teman-teman. Yang saya tadi bilang, perlu kesadaran yang lebih tinggi bagi manusia itu untuk punya rasa empati ya kepada makhluk lain ya. Minimal tidak menyakiti lah teman-teman terhadap makhluk lainnya. Baik, kita nanti lanjut lagi teman-teman ya, mereview buku ini. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata, juga mohon maaf ya teman-teman. Saya hanya sebatas belajar, mudah-mudahan bertambah wawasan bagi saya ya. Lebih-lebih kalau teman-teman juga apa namanya ter apa namanya ya, memahamilah apa yang saya katakan. Kalau ndak suka ya nggak usah ditonton teman-teman ya. Baik, sampurasun, salam Nusantara bagi kita semua, rahayu.